Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Desti Rahmadani. Kali ini saya akan membahas tentang bagaimana hukum jual beli dalam Islam bersama Ibu Hajah Saryati. Selamat siang Ibu. Siang. Bu, bisa ceritain sedikit nggak Bu? Gimana Ibu bisa berangkat haji dengan penghasilan jual beli air kerawang? Saya akan bercerita sedikit tentang pengalaman saya. Yang pertama, memang saya udah punya niat untuk berangkat haji dari nabung mulai sedikit-sedikit. Yang kedua, karena anak saya masih kecil-kecil, jadi kebutuhan kami belum terlalu banyak, sehingga sedikit-sedikit kami bisa menabung. Dan yang ketiga, kalau perkiraan kami kan anak kami udah besar, itu kemungkinan biaya hidup kami kan mulai banyak. Mungkin kalau anak kami udah besar, untuk berangkat ke haji kemungkinan di belakangan sedikit karena kebutuhan itu. Makanya dari hasil kerawang sedikit-sedikit kami menabung sehingga kami bisa berangkat haji. Itu mulai jual beli air kerawang itu dari kapan Bu? Dari anak kami yang sekarang udah semester 5 dan anak itu waktu dulu umur 3 tahun sampai sekarang. Berarti udah lama ya Bu? Udah lama, udah puluhan tahun. Kalau ini nih Bu, hukum jual beli dalam Islam itu menurut Ibu gimana? Ya, kalau hukum jual beli dalam Islam itu kan diperbolehkan. Yang penting dalam kita jual beli jangan sampai ada yang dirugikan. Kalau dalam Islam itu Bu, syarat-syarat jual belinya itu ada apa enggak sih? Syarat-syarat jual beli dalam Islam yang saya tahu, jual beli dilakukan dengan secara ridho dan sukarela. Yang kedua, jual beli barang bukan milik orang lain. Sedangkan yang ketiga, transaksi dilakukan secara jujur. Yang keempat, transaksi jual beli barang yang halal. Sedangkan yang kelima, barang dapat diserah terimakan. Berarti harus ada kesepakatan dua belah pihak. Ya, ada kesepakatan bersama antara pembeli dan penjual. Nah Bu, kalau misalnya nih menurut pendapat Ibu, kalau kan ada yang bilang tuh mengkredit motor itu haram. Nah menurut pendapat Ibu itu gimana? Kalau menurut pendapat Ibu itu tidak benar. Kalau kredit motor itu diperbolehkan asalkan bersyarat. Yang pertama, yang mengkredit punya motornya. Kalau seperti lembaga finansi itu yang bermasalah karena dia mendatangi dan memberi hutangan, pada hakikatnya tidak menjual tapi mengutangi. Ketika kredit ada keterlambatan, tidak boleh ada hukuman finansial seperti denda. Hak kepemilikan telah berpindah, maka kalau kreditnya macet tidak boleh langsung disita, karena itu mengambil hak orang lain. Itu yang saya tahu. Berarti kalau ada misalnya keterlambatan tuh Bu, berarti kalau didenda itu berarti masuk ke riba itu ya Bu? Iya. Kalau ada kasus seperti penimbunan barang tuh Bu, kan biasanya sering banget terjadi sekarang. Itu kalau dalam Islam gimana sih Bu hukumnya? Ya, itu kalau dalam Islam hukumnya haram, karena dengan penimbunan barang itu barang menjadi sulit dicari, harga semakin melonjak dan akan merugikan banyak masyarakat. Berarti itu tidak diperbolehkan ya Bu dalam Islam? Dalam Islam.
Dalam penimbunan barang, menurut Islam itu diharamkan ya Bu ya? Iya, diharamkan. Sebelum kita akhiri nih Bu sharing-sharing kita kali ini, ada nggak Bu pesan buat kaum milenial atau kaum muda nih yang mestinya masih ragu-ragu dalam memulai usaha? Pesan saya buat anak muda harus rajin bekerja, menekuni pekerjaan, dan jangan putus asa, dan harus menabung agar apa yang menjadi keinginannya bisa tercapai. Dan yang paling penting, niat tapi jangan lupa dibarengi dengan usaha dan doa. Hanya itu pesan saya. Semoga ini video kali ini bisa menginspirasi teman-teman yang nonton ya Bu ya. Baik, mungkin segitu pembahasan kita kali ini. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman yang menonton. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.